Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma ftah alaina futuhal arifin min rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman warzuqna rahmah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanyalah Allah, hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai dengan hari ini kita masih diberikan kesehatan, nikmat umur yang panjang, nikmat iman, nikmat Islam, sehat rohani, sehat jasmani. Mudah-mudahan anugerah yang telah Allah berikan dalam bentuk rezeki kesehatan ini dapat membawa kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya mudah-mudahan umur kita disampaikan ke bulan Ramadan yang kurang lebih nanti tinggal menghitung hari. Sekarang sudah ke 22 ya, 22 Syamban. Itu kurang lebih 8 hari lagi kita, insyaallah. Mudah-mudahan panjangkan umur. Salawat dan salam tentunya mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, dan seluruh umat yang mengikuti ajarannya dengan istiqomah, dan mudah-mudahan kita juga istiqomah di dalam menjalankan sunnah-sunnah. Baik, kita coba mengulas di minggu lalu, yaitu amalan sunnah pada bulan Ramadan. Di antaranya yang pertama adalah mengakhirkan sahur ya, mengakhirkan sahur, mengawalkan buka dan mengakhirkan sahur. Sebagaimana dalam hadis Imam Bukhari nomor 1923 dan Imam Muslim nomor hadis 1095, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian. Memang ini bukan kewajiban, tetapi di dalam sahur itu kata Nabi ada keberkahan. Salah satu keberkahannya adalah kenyang. Di puasa bisa lebih tentram. Pamisok ke sahur itu sigan mau dendam rahmah. Begitu sahur tingalikeun we cenah dibuka. Ya sigan dendam urang begitu sahur. Tasahharu fa inna fis sahur barakah. Jadi dalam sahur itu ada keberkahan. Dan keberkahan yang lainnya adalah kita sama-sama ternyata pami kempal sadayana mah tak orang sasarangan gitu Pak di waktu itu. Sadayana kaum muslimin bangun ya, kemudian bareng makan gitu. Itu keberkahan yang luar biasa. Kemudian yang berikutnya adalah menyegerakan puasa, menyegerakan berbuka puasa. La yazalun nasu bi khairi ma ajalul fitra. Mohon Bapak. Manusia akan selalu dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Ya, jadi menyegerakan berbuka juga termasuk dalam kategori kesunahan puasa. Ima sigana auto no ima Pak. Ima pasti selalu diemutkan ya. Pas begitu Allahu Akbar pasti Pak jadi langsung kagehu kan. Pasti ima. Auto. Nah, cuman pas berbuka teh aya nu sok kakantun. Yaitu apa? Memperbanyak doa saat berbuka. Ya ku abi diemutkeun deui. Memperbanyak doa saat berbuka. Jadi tong seueur ngobrol ya teh Pak. Nah, tapi memperbanyak doa. Doa apa Ustaz? Ya doa apa saja. Doa bebas. Apa dalilnya? Inna lis-shaimi inda fitrih da'watan la turaddu. Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa saat berbuka ada doa yang tidak akan ditolak. Tidak akan ditolak berarti apa? Diterima gitu. Jadi
Siapa yang mengatakan ini? Nabi Muhammad SAW. Berarti perbanyaklah berdoa saat berbuka. Mudah-mudahan doa kita banyak dikabulkan di bulan Ramadan. Berikutnya adalah yang kita tahu kesunahannya memperbanyak tilawatil Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sahru Ramadan allazi unzila fihil Quran. Bahwa pada bulan Ramadan itu diturunkannya Quran. Sehingga salah satu amalan yang paling dahsyat di bulan Ramadan, pahalanya besar, yaitu membaca Al-Quran. Terus nanti Ustaz, salat taraweh. Salat taraweh di bulan Ramadan merupakan satu kesunahan muakkad yang sebaiknya tidak ditinggalkan, meskipun satu malam. Jadi niatkan Pak untuk full 30 hari tanpa petol. Itu ya, jadi full kentah niatkan sholat taraweh tanpa bolong. Kalau saya di rumah dan taraweh tidak putih yang wajib, jadi 3 hari kesananya mah dia di rumah. Itu mah enggak, secara hukumnya tetap sunnah. Secara hukumnya tetap sunnah. Cuman ada fatwa untuk melaksanakan sholat berjamaah. Karena sunnah muakkad itu kan satu strip di bawah wajib. Satu strip di bawah wajib. Jadi mirip-mirip ke wajib sunnah muakkad mah. Meskipun hukumnya sunnah, tapi sangat-sangat dianjurkan. Ustaz, kalau misalkan abdi tiasa taraweh di masjid kumaha, nyalira di bumi. Misalkan orang di perjalanan nih Pak, perjalanan tos di mana gitu. Wah, yang si gana mau kabujeng ya. Taraweh. Nyalira, no penting tong petol. Gitu, tong bolong. Entar di masjid oke. Pami Ustaz misalkan tak aya Bilal nah. Atau kan aya Bilalan gitu. Aya Bilal mah Pak eta mah semangat wah gitu aya jeda. Aya jeda mah semangat orang. Meroki dan sebutnya meroki. Ustaz misalkan aya doa kamilin tak kedah terus. Ieu we lah pokona mah di ujung mah di ujung. Jadi yang penting Pak, yang penting itu adalah syarat-syaratnya aja, syarat rukunnya terpenuhi ya sholat. Kalau mau 11 rakaat ya 11 rakaat. Kalau mau 23 ya enggak. Ustaz abi masih gana makirang tak 23 nya mah enggak arak 30 genep. Walaupun beberapa hadis menyatakan kesohihannya kurang, tapi ada beberapa pendapat bahwa sebetulnya sholat tarawih juga bisa dilaksanakan sampai 36. Tapi yang paling kuat adalah yang 23 dan 11. Gitu. Jadi ada yang mengatakan 36 juga apa-apa gitu. Tapi kita makan ada yang 11 dan 23 yang paling sahih. Berikutnya adalah memberi makan orang yang berpuasa. Man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrih ghairu annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'an. Barang siapa yang memberi makan untuk berbuka bagi orang yang sudah berpuasa, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala. Ini alhamdulillah ya di bulan puasa mah banyak makanan barokah ya. Banyak makanan. Kemudian memperbanyak sedekah juga. Kemudian i'tikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kemarin sudah saya sampaikan ya. Begitu malam pertama bulan Ramadan, niatkan untuk mencari malam Lailatul Qadar dari hari pertama. Dari malam pertama. Tong ngantosan 10 hari terakhir. Emang usia orang nepi kadanya Pak? Ya kan belum tentu. Belum tentu umur kita sampai ke sana. Maka diniatkan saja selama 1 bulan penuh berpuasa. Dari pertama kali kita taraweh sampai nanti lebaran, niatkan saja untuk mencari Lailatul Qadar dan banyak beriktikaf di masjid. Apa sih iktikaf itu? Iktikaf itu adalah berdiam diri di masjid. Nah, seperti kita sekarang bisa jadi iktikaf gitu. Berdiam diri. Kemudian apalagi yang terakhir adalah tadi sudah ya, mencari Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bahwa di malam Lailatul Qadar itu kita meminta kepada Allah untuk diberikan ampunan dan kemudian diberikan rahmat dan kemudian
kita meminta kepada Allah untuk mudah-mudahan Allah ridho dengan apa yang kita lakukan selama bulan puasa. Mau Pak Imam aman? Aman. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan terakhir di sesi kita Pak, yaitu zikir pada bulan Ramadan. Yang pertama adalah ini zikir ya. Kalau tadi amalan, ini zikir-zikir. Apa saja sih zikir yang diajarkan Nabi? Yang pertama adalah ternyata perbanyak istighfar. Istighfar itu paling banyak dianjurkan di bulan Ramadan. Kata Nabi, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, itu amalan yang salah satunya yang dianjurkan. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Kita masuk ke astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, itu kan wa atubu ilaih. Ada juga ditambah dengan min jamil ma'asi wa dzunub. Yang penting ada kalimat di depannya astagfirullah. Itu yang dianjurkan Nabi. Menurut hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan summa salah qabla ayyughfar lahu. Celaka berarti celaka atau cilaka. Celaka seseorang yang ketika masuk bulan Ramadan lalu berpuasa, kemudian bulan Ramadan itu berlalu begitu saja tanpa mendapatkan ampunan. Rugi pisan. Rugi pisan. Karena bulan Ramadan itu salah satu penggugur dosa yang paling mustajab. Itu di bulan Ramadan. Berarti kalau kita hitung Pak, dari pertama kali Syawal sampai nanti ke bulan Sya'ban kita melakukan dosa, itu ada ikhtiar kita untuk menghapuskan 1 tahun itu di bulan Ramadan. Menghapuskan dosa 1 tahun di bulan Ramadan, kan luar biasa Pak. Berarti Pak misalkan lebetah bulan Ramadan orang dicuci lagi, kemudian dibersihkan lagi, mulai dari hati, mulai dari dosa, mulai dari akhlak, itu semua dibersihkan ulang sampai ke dosa kecil, dosa besar, semuanya diampuni. Kemudian apalagi memperbanyak kalimat tahlil, takbir, tahmid, tasbih, subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, itu juga dianjurkan di dalam bulan Ramadan. Kemudian apalagi memperbanyak doa di waktu sahur, Pak. Kenapa demikian? Karena ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan bahwa di sepertiga malam itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya. Barang siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku akan memberinya. Dan barang siapa yang meminta ampun kepadaku, aku akan mengampuninya. Hadis Imam Bukhari nomor 1145. Nah, hadis ini menjadi rujukan bahwa perbanyaklah istighfar dan berdoa pada saat sahur. Tonton TV lah, berdoa. Seharusnya berdoa, seharusnya istighfar. Gitu. Dan yang paling utama sahur itu di 20 menit akhir sebelum subuh, 10 menit sebelum imsak. Itu waktu yang paling utama. Kemudian apalagi zikir dan doa saat malam Lailatul Qadar. Hadis dari Sayyidati Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, aku bertanya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika aku mengetahui malam Lailatul Qadar, apa yang harus aku ucapkan? Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, ini biasanya kan kurang tesek di ausnya di 10 terakhir bulan Ramadan. Nah, dibacakan ieu tambahan doa Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Pami seueuran fa'fu anni. Ani abdi ana sadayana. Ya, begitu ya. Nah, sekarang masuk ke amalan apa saja kalau sudah Ramadan. Ini ba'da Ramadan. Apa saja, Pak? Yang pertama adalah puasa Syawal. Hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu mengatakan, "Man shoma Ramadan summat sab'ahu sita min Syawal kana qasiyamid dahri."
Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan kemudian diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka ia seperti berpuasa sepanjang tahun. Itu tambahannya bonus berarti Bapak. Cuma kan masalah Ustaz, ada masih seueur daging, masih seueur kakaren. Aduh, rada hoream Ustaz. Ya, masih kan seorang inang kongguan. Bagaimana teknis pelaksanaan puasa 6 hari di bulan Ramadan? Banyak riwayat yang menyatakan yang pertama adalah berurutan. Kami Bapak Bade berurutan, mangga berurutan. Ustaz, kalau saya misalkan puasa Senin Kamis saja dihitung pada Idul Fitri berarti 3 minggu ya. 3 minggu dicicil. Idul Fitri umpama Minggu Ahad. Terus enjing napan Senin. Nah, ngawitan ti Senin berarti Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis berarti tilu minggu, Pak. Ya, boleh Senin Kamis. Ini 3 minggu. Mohon laras. Biasa, Pak. Ingat dalam usul fikih diperbolehkan yang sunnah digabungkan niat sunnah dengan sunnah. Sholat sunnah qobliyah dengan sholat sunnah tahiyat masjid boleh digabung. Sholat sunnah ini juga puasa sunnah juga boleh. Saya berniat puasa sunnah Senin besok umpama plus dengan Syawalnya itu boleh. Jadi 2 niat dalam 1 puasa boleh, Pak. Jadi boleh berurutan langsung 6 hari atau dicicil sebanyak 3 minggu. Itu. Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. 3 minggu sebanyak 6 hari. Boleh, Pak ya. Yang berikutnya adalah istiqomah dalam ibadah. Tak iya patah nurada abot mata sakurang tanya. Istiqomah asana gitu orang pami sasi sauma asa pangrajina orang teh. Begitu bablas ya sudah wassalam, kembali ke setelan pabrik. Ya. Gitu. Ke setelan pabrik deui wae. Ahabul a'mali illallahi adwamuha wa in qala. Kata Nabi, amalan itu sebetulnya tidak perlu besar dan banyak, Pak. Amalan yang paling utama itu adalah amalan yang sedikit tetapi dilakukan konsisten. Rutin, istiqomah, terkedah seueur. Ayat pertarosan teh lebih baik mana 1000 kali membaca istighfar 1 waktu dengan istighfar 5 kali tetapi rutin setiap hari. Ya mendingan yang rutin gitu. Itu lebih utama, lebih afdol. Kemudian berikutnya apalagi menjaga sholat 5 waktu dan malam, 5 waktu sehari semalam ditambah dengan sholat malamnya. Nah sok aya pan kieu Pak, aya anu saum tapi sholat mah henteu. Ya, tahu tapi 12 sholatnya Pak. Leuleus tabu 11 ya. Bobokeun umpama setengah 12 kan. 12 ka asa. Ayo. Atau sok gitu tah. Aya teh gitu Pak. Sami dah gitu pasti. Ya. Jadi memang kata Nabi sudah diwanti-wanti Pak jauh-jauh hari oleh Nabi. Wa'lam anna khairu a'malika shalah wala yuhafidhu 'alal wudu'i illa mu'min. Itu kata Nabi itu. Ketahuilah bahwa amal terbaikmu adalah sholat dan tidak menjaga wudhu kecuali orang yang beriman. Berarti sebetulnya Nabi secara tersirat mau mengatakan begini, orang yang tidak sholat itu bisa dikatakan sebagai orang yang tidak beriman. Gitu. Nah ini misalkan orang saum, tapi itu sholat, kan kagok Pak, itu kontradiktif. Di satu sisi melaksanakan puasa yang wajib dapat pahala, tapi sholat ente sami-sami sampai sarang doang. Karena ayah sebagian panginten ya, tapi tak apal orang kedah husnuzon. Panginten dina fikih mah aya jalmi anu katingalina puasa, da puasa mah kan katingali ku sadayana apanya?
Puasa berbuka sahur teuing pan perjalanan nama gitu. Saum katingalin nama. Tapi sholat mah angger gitu. Itu yang bermasalah. Kemudian berikutnya adalah memperbanyak sedekah dan berbuat baik. Dan memang sedekah ini selalu diulang. Sebelum, pada saat, dan setelah. Itu selalu diulang sedekah. Begitu pentingnya sedekah. Kemudian apalagi menjaga silaturahmi dan memperbaiki hubungan dengan sesama. Ibarat sok clear, Pak. Kurang saum, sami-sami puasa, tetapi pas saya logikanya apa coba? Nyata akur, tangga. Saum mah saum, begitu ningali tetangga teh, hayo kok omong-omong, hayo. Kumaha tuh? Kalau Nabi berperan di bulan Ramadan itu bukan. Kumaha Pak? Berperan di bulan Ramadan Nabi. Iya sering. Ya maksud nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Nanti kita bahas ya. Kalau dulu berperang, kalau sekarang kan kerja ya. Bagaimana kalau kerja berat atau shift malam? Ya, nanti kita bahas soal di ujung. Kemudian apalagi mempertahankan kebiasaan baik istiqomah tadi memang rada-rada abot sekarang Pak. Menjaga keistiqomahan itu luar biasa memang. Maka Nabi Muhammad SAW dalam beberapa hadisnya mengatakan untuk menjaga ini memang diperlukan di sepanjang bulan Ramadan itu niatlah bersungguh-sungguh karena Allah untuk senantiasa melaksanakan amal ibadah itu dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas gitu. Karena puasa ini kan yang diketahuinya oleh Allah saja ya. Katinggalina malah lulus, tapi kan belum tentu puasa ya. Katinggalina lulus atau napi no katinggalina jagja belum tentu puasa gitu. Jadi memang amalan yang hanya kita dengan Allah yang tahu ya puasa ini. Maka mudah-mudahan yang sebentar lagi kita melaksanakan dimaksimalkan oleh Allah dalam beribadah. Sampai sini Pak, ada yang mau ditanyakan, didiskusikan? Sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang sering sekali ditanyakan atau yang kontemporer lah kurang lebih. Ada? Belum ada ya. Baik, kita lanjut. Ustaz, pami ayeuna kan aya nu namina pape, ya, rokok pape. Bagaimana hukumnya itu? Itu dikiaskan sama dengan makanan, sesuatu yang masuk ke dalam tenggorokan. Ustaz pami henteu dilebetkeun ki hubung disedot langsung keluar. Karena tenggorokan Pak, sedot langsung. Bolehkah? Anggar batal Pak. Karena nanti dikiaskan dengan makan. Ya. Itu banyak ulama-ulama baik dari yang terdahulu sampai ulama-ulama kontemporer, bahkan dalam fatwa ala Adar Ibnu Utsaimin juga sama mengatakan bahwa zat yang masuk, zat berasap ya, baik rokok maupun pape itu pada saat masuk ke rongga mulut maka membatalkan puasa. Berikutnya ini yang biasa barangkali kebiasaan Pak Imam ini menonton konten sudah pantas dan pahala berpuasa. Ustaz, misalkan Nabi badai ngabuburit ya, mau ngabuburit, Pak Haji Dedi mah ya. Ngabuburit tinggalin untuk para rubuh teh Pak. Wah, sigana ieu mah ya. Halerang kieu mah. Bolehkah atau biasa kita mengatakan batal puasa? Itu bukan membatalkan puasa, sah puasanya, tetapi pahalanya hilang. Pahalanya yang hilang. Jadi membatalkan pahala puasa bukan membatalkan puasanya. Itu. Jadi puasanya mah tetap sah, tapi pahalanya yang hilang. Kenapa? Bisa hilang, Pak. Pamisa sa dinten bisa ningali. Ya kesel lah buka deui. Kesel lah buka deui. Bahkan saya eta teh, Pak. Ibadah orang kurang, ningali nu teu palaroguna sering ya seep atuh. Sanes berkurang. Hanya kan itu bisa hilang. Jadi berkurang sampai dengan bisa hilang. Itu kata Nabi, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan dosa pada saat berpuasa, maka Allah tidak butuh puasanya. Artinya apa? Nol, Pak, nol. Jadi percuma.
Maka di hadis lain dikatakan, begitu banyak orang yang berpuasa, tetapi yang didapatkan hanya haus dan lapar saja. Pahalanya hilang, nggak ada. Itu hadis Nabi itu. Jadi memang banyak di antara kita yang barangkali kita harus introspeksi. Apakah kita seperti ini enggak gitu. Nah, berikutnya adalah ini pamimisakeun Pak Iburu bangunan. Wah, abot pisan nih damel teh Pak. Apakah tetap wajib berpuasa ataukah boleh berbuka jika terjadi bahaya nyata? Bolehkah berbuka? Ereng-erengan Pak panas urang ngedamel kan sok ngebangunan nya umpama. Kan lumayan abot eta Pak, damel gitu teh. Ai urang mah di kantoran mah aya AC-nya. Pami pensiunan mah di bumi kan teu ka mana-mana. Nah, ieu mah anu di lapangan teh kumaha Pak? Abot pisan nu jalan-jalan gali teh Pak. Ya. Ini kata agama, kalau seandainya lapar dan hausnya ini tidak membahayakan, sampai misalkan pingsan, sampai kemudian bisa membahayakan jiwa, lebih utama dilanjutkan. Tapi masalahnya so kadang-kadang karena ini gitu, buka. Malah katingali mah sok ucang-ucang tanya. Padahal mah kata agama, kalau sampai tidak membahayakan jiwa, puasanya tetap wajib. Tetap wajib. Tidak karena misalkan pekerjaan berat lantas boleh untuk tidak berpuasa, ya nggak bisa. Tetap saja harus berpuasa. Kewajibannya tetap ada. Kecuali sampai wah sigan payah pisan nih, payah pisan. Pami misalkan terbuka bisa maut ya umpama. Maka diperbolehkan berbuka kemudian diganti kodo di lain hari. Tetap anggar Pak, wajib kodo. Berikutnya adalah, Ustadz, ini saya nih kalau malam itu ada shift malam. Dan saya mah kerjanya di pabrik, ada shift siang, shift malam. Bagaimana misalkan pas begitu saya mau kan biasanya kalau shift malam itu siangnya berarti jadi malamnya kan, tidurnya banyak di situ. Kemudian apakah boleh saya tidak berpuasa? Dalam syariat, dalam agama boleh tidak berpuasa apabila kelelahannya ekstrim, Pak. Ekstrim. Dehidrasi sangat karena kirang sare teh ya. Dehidrasi, teras pingsan, sering pingsan Pak. Di siang berarti sering pingsan. Maka ini diperbolehkan untuk juga tidak berpuasa. Boleh tidak berpuasa di kondisi seperti ini. Berikutnya apa? Ustadz, saya punya penyakit mata rada rabun. Cepil misalkan rada-rada nyeri. Bolehkah obat tetes mata, telinga, atau hidung diteteskan? Batal nggak? Telinga, mata, hidung. Apakah boleh? Dalam fikih, yang penting tidak masuk sampai ke tenggorokan. Pami gitu berarti batal. Pami kieu wungkul mah siga wudu urang, iya kan? Dugikeun ka dieu wungkul, maka tidak masalah. Sama juga dengan mata, telinga. Pami teu lebat ka tenggorokan mah teu sawios. Bilih misalkan memang orang gaduh panyawa teh rada abon gitu. Nu kedah ditetes begitu. Diperbolehkan. Nah, Ustadz, ini ada negara yang memang negaranya itu tidak punya siang. Siangnya sangat panjang sekali. Ini sebelumnya pernah kita bahas ya. Jika masih ada siang malamnya normal, ikutlah waktu lokalnya. Tetapi jika kondisinya ekstrim memang tidak ada malam, maka ikut negara terdekat yang normal. Kalau tidak ada negara yang terdekat yang normal, maka nanti ulama dalam fatwa Majma'al al-Fiqh al-Islami itu disebutkan bahwa diperbolehkan nanti melihat negara yang sekiranya normal. Jadi bisa di durasi, misalkan 12 jam, dihitung saja 12 jam, atau melalui jam 5 misalkan sahur orang-orang yang di negara normal, jam 4 ya, jam 4 sahur umpama, terus jam 5 umpama subuh,
kemudian jam 6:30 seperti sekarang misalkan maghrib, maka ikut negara itu, ya. Nah, kemudian Ustadz, apakah diperbolehkan? Misalkan saya musafir nih, dalam kondisi yang sebetulnya juga tidak lelah-lelah amat, tidak ekstrim-ekstrim amat, masih bolehkah untuk berbuka? Masih boleh nggak Pak? Dalam fikih, rukhsah itu tetap berlaku setelah melalui 83 kilo kemarin ya. Apabila sudah melewati 83 kilo yang didefinisikan sebagai musafir, maka diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Faman kana minkum maridon aw ala safarin. Safar itu punya syarat yaitu lebih dari 83 kilo. Aika gede bagaimana sanes musafir tempat mereka pasar. 83 kilo ini disebut dengan musafir. Bolehkah saya tetap berbuka? Maka anjuran syariat, kalau seandainya masih kuat, lanjutkan, jangan sampai berbuka. Tapi rukhsah tetap ada. Kalau misalnya memang tidak kuat, payah, berbuka saja. Rukhsah. Dan harus diganti di lain hari. Cuman tong terang-terangan, Pak. Tong terang-terangan. Misalkan gini, di bulan puasa, kita perjalanan jauh. Terus memang kita ingin berbuka. Bolehkah misalkan di depan umum itu dosa besar Pak. Tidak boleh sembarangan berbuka. Jadi harus betul-betul tertutup gitu Pak. Kami misalkan orang di mobil nyaliranya di mobil nyalira. Tong di seueur jalmi gitu. Entong. Kami misalkan orang angger berbuka, misalkan memang di perjalanan, akan Ustad ada rukhsah. Terus misalkan di payudun alpa leg umpama ngaleut, tetap berdosa. Tetap berdosa itu karena tidak menghormati bulan Ramadannya. Dosa itu, Pak. Berbukanya boleh, tetapi berbuka di hadapan banyak orang itu berdosa. Kedah nyumput, Pak, berbuka gitu. Supaya tidak jadi fitnah. Nah, terus misalkan, Ustaz, kumaha pami astronot mau keluar angkasa? Astronot keluar angkasa mah. Jadi itu mah kan orang siga di bumi kan, matahari terbit, matahari terbenam. Jadi itu mah kan poek kuno aya kan. Bagaimana statusnya orang yang bepergian seperti astronot itu? Maka dia harus mengikuti waktu di mana dia berangkat. Tapi misalkan berangkat di Indonesia, di Jakarta ya berarti WIB. Gitu. Jadi sesuai dengan tempat dia berangkat di mana. Berarti nanti waktunya disesuaikan dengan itu. Karena kan pami di alam di luar angkasa, nyandak waktu nu mana, Pak? Kan bingung negara dikurilingan. Itu kan. Jadi ini diperbolehkan kata ulama pada saat dia berangkat. Nah, tempatnya di mana dia berangkat, itulah yang menjadi patokan dia sholat, puasa. Gitu. Kalau misalkan di Jakarta berarti WIB, kalau di Sulawesi berarti WITA, gitu ya. Kalau di Papua berarti WIT. Nah, seperti itu. Kemudian Ustaz, aya jalmi anu puasa tapi nu aya teh ambek. Ambek kuno aya, kan begitu nyapanya. Anu ambek lah. Banyak. Urang ge saminya lapar. Sok umbak ambek teu pararugu, ongkoh puasa. Ongkoh puasa tapi ambek hayu, gibah hayu, Pak. Sok gibah. Bagaimana pahalanya? Pahalanya mah berkurang. Puasanya tetap sah. Jadi yang membicarakan orang gibah, marah, puasanya mah tetap sah, tetapi pahalanya terancam hilang. Sami sareng tadi, Pak. Sami sareng tadi. Jadi puasanya tetap sah, cuman pahalanya yang bermasalah. Gitu. Sakitu, Pak. Sakitu itu entas. Ada no ditaraskeun mangga. Bahkan hati-hati yang ini, Pak, yang bedak. Bedak itu kan debu yang jelas-jelas terlihat. Kalau debu yang di jalanan yang tidak kita lihat itu masih bisa rukhsah.
Tapi yang jelas-jelas kita lihat begini, misalkan orang katingali di ruangannya seueur debu, ya wayahna berarti kedah nganggoye panutup. Karena ada kemungkinan itu masuk sampai ke dalam, sampai ke rongga, itu bisa berbahaya puasa. Sami Pak itu, hati-hati. Karena kan katingali zat ente Pak, itu kan zat yang jelas-jelas terlihat. Kalau yang tidak terlihat barangkali masih bisa dirosok, karena kita juga tidak tahu ini apa gitu kan. Tapi yang jelas-jelas terlihat kok ada kepulan asap, tanumarunan, kan sami teh Pak, sami. Maka hati-hati, memang nantinya, memang pada akhirnya sah atau tidak dikembalikan kepada Allah kan ya. Kita diterima atau tidak dikembalikan kepada Allah. Tapi kita belajar ilmu fikih itu untuk berhati-hati, untuk berhati-hati. Kalau ada kepulan asap umpama, nyawayahna hindari. Kalau misalkan debu-debu nah tinggal debu pisan ya dihindari. Paling tidak pakai masker. Itu bentuk kehati-hatian kita. Apakah Allah menerima? Allah alam. Tapi yang penting kita sudah berikhtiar menurut sudut pandang ilmu fikih. Gitu. Itu ada lagi? Enggak. Tetes mata pun suka kerasa ke tenggorokan. Sampai tenggorokan. Iya. Ya. Walaupun tetes mata gitu kan. Ya, karena memang ada jalur di situ ya. Itu ada suka di tenggorokan. Betul. Nah itu gimana? Lebih baik dihindari. Ya. Dalam ilmu fikih ada namanya ihtiyat kan ya. Ihtiyat itu adalah bentuk kehati-hatian. Jadi kalau seandainya pada saat kita meneteskan entah itu obat mata, entah itu obat telinga, obat hidung, yang kerasa sampai kotiisnya, kotiis kan itu, maka jangan, itu bisa jadi batal. Gitu. Ini yang kemungkinan besar tidak gitu. Misalkan saya tetes langsung gitu. Tetes misalkan tentu seueur teuing, sauprit mah gitu. Sauprit. Maka kalau seandainya tidak sampai terasa ke ini, ke jalur tenggorokan, maka boleh-boleh saja. Tapi kalau seandainya boleh memilih, sebaiknya jangan, ihtiyat saja. Hati-hati kita mah. Ya gitu. Kami bade, kan lah, wongi lah gitu. Lampung aman orang tepat. Yang bau masakan yang bisa sampai apa? Orang jadi batuk gitu. Ya, kalau bau aroma itu tidak termasuk, Pak. Ya, itu tidak masuk. Kenapa? Aroma itu tidak berbentuk. Kecuali dikium, Bang. Ayah sambal dihirup. Ya itu sama. Kalau yang terlihat berbentuk loh, Pak. Iya, yang terlihat kan sama dengan merokok itu. Apa bedanya asap rokok yang diisap dengan asap di luar yang terisap? Apa bedanya? Sama aja kan? Maka ini kalau seandainya ada asap yang memang jelas terlihat ada asapnya, hati-hati kita Pak. Tutup aja gini. Gitu. Jadi hati-hati. Oksigen. Oksigen tidak termasuk Pak. Oksigen berbentuk nggak? Enggak kan? Ya sih gak urang mah gitu. Kan henteu. Pami teu ngangge oksigen urang kumaha ada maot kan. Ya. Fix inhaler. Fix inhaler masih boleh, Pak. Karena itu bukan bentuk ya. Tidak terlihat bentuk kan. Tapi yang jadi masalah begini, sebaiknya jangan. Iya. Tapi kan itu bukan zat yang seperti rokok ada bentuknya kan. Nah, sebaiknya memang dihindari. Sebaiknya dihindari, khawatir. Meskipun masih diperbolehkan karena memang dia tidak berbentuk, tidak berzat gitu. Kalau asap kan jelas-jelas ada zatnya itu, Pak. Itu ya. Itu efek, Pak. Kalau itu efek saja. Efek. Ya. Ya, jadi zikir itu banyak rupa sehingga tidak dispesifikkan harus seperti apa. Meskipun ada spesifik amalan-amalan seperti istighfar. Itu kan spesifik ya. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah wal qayyum wa atubu. Itu memang spesifik. Tapi Allah tidak membatasi itu. Silahkan bentuk apa saja zikirnya. Misalkan mau subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar dan seterusnya. Bentuk apa saja. Itu diperbolehkan ya. Kemudian
ada pertanyaan tadi pada saat bulan Ramadan itu kan diturunkan Al-Qur'an juga banyaknya peperangan di bulan Ramadan ya. Banyak peperangan di bulan Ramadan. Jadi pertanyaan kumate Pak, Bah? Asbabun nuzulnya itu apa? Yang mana? Tentang awal diwajibkan Ramadan. Oh, awal diwajibkannya puasa. Puasa. Apa itu sebelum Rasulullah di Madinah apa? Apakah sudah di Madinah atau di Mekah? Ya. Kalau dilihat dari sejarahnya, puasa Ramadan ini itu diperintahkan setelah sholat ya. Setelah sholat. Jadi sholat itu, jadi selama beberapa tahun itu Nabi Muhammad SAW banyak dakwahnya, kemudian syariatnya itu lebih ke akhlak. Beberapa tahun tuh Pak. Sampai kemudian ada perintah sholat. Nah setelah perintah sholat itu, lalu kemudian perintah-perintah wajib yang lain ada. Jadi kalau dilihat secara urutan historis, sholat dulu, baru kemudian yang lain termasuk ibadah puasa. Dan itu diturunkan, kalau saya tidak salah, itu diturunkannya pada saat berada di Madinah. Itu ayat Madinah. Itu kutiba alaikum siyam itu. Kalau yang makiyah itu yang paling banyak yang pendek-pendek itu Pak, paling banyak itu. Yang panjang-panjang biasanya di Madaniyah itu, bukan makiyah. Yang terakhir tadi apa Pak? Pahala mengurangi dengan batal. Ya, jadi dipahaminya gini, kalau dalam kita memahami di perspektif hadisnya bahwa bisa jadi hilang, asalnya adalah berkurang. Asalnya berkurang nih Bas, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Rajab tadi. Ibnu Rajab mengatakan, Imam Al-Ghazali kemudian Ibnu Rajab mengatakan itu asalnya mengurangi, tapi bisa berpotensi mengancam hilang. Asalnya mengurangi, tapi bisa berpotensi hilang. Kapan dia mengurangi pahala? Pada saat dia tahu itu bermasalah, tetap dilakukan, meskipun sedikit gitu. Apal sakedik, tapi anggar Pak dilakukan. Itu hanya sedikit barangkali mengurangi itu. Tapi tahu itu bermasalah, tetap dilakukan dan terus dilakukan. Itu yang bermasalah, itu yang bisa terancam hilang. Terancam hilang. Iya, sengaja itu dengan sengaja. Tahu ini maksiat, anger, terus dilakukan. Itu yang menggerogoti puasa. Itu kata Imam Al-Ghazali dan Ibnu Rajab Al-Hanbali. Menggerogoti pahala puasa maksiat itu. Gitu ya. Pak Julun, aman? Ustaz, itu yang barusan nyambung ya. Kan pahalanya hilang. Ya. Kita puasa pahala hilang. 0. Sampai kan 0. Nah itu apakah itu harus di-follow enggak? Kan puasanya tidak batal. Nah, bagus Pak. Benar bagus Pak. Apal di mana orang saldo 0? Ayo, apal di mana orang saldo 0? Perasaan. Ya. Ini sama dengan saya muda-muda. Iya. Nah, sekarang ini misalnya perlu di kodok apa gimana? Nah, itu bagus pertanyaannya Pak. Kodok dengan tidak dikodok itu adalah perkara zohiriyah yang memang dia batal karena ada hal yang membatalkan puasa, seperti makan dan minum, mabok, hilang akal, yang zohiriyahnya memang membatalkan puasa. Tapi bagaimana kalau yang zohiriyahnya tetap dia berpuasa? Maka dia tidak perlu kodok. Maka Allah memberikan rukhsah, keringanan di bulan Ramadan. Kenapa kita harus istighfar yang banyak? Supaya itu Pak, kalau misalkan harus diucap, ya Allah, saya hari ini sudah berpuasa, wallahu alam, apakah engkau terima atau tidak? Apakah puasa saya ini sempurna atau tidak? Maka saya bermohon untuk supaya puasa yang sudah dijalani tadi engkau terima dengan segala keadaannya gitu Pak. Kita mah sudah banyak maksiat daripada ibadah, mudah-mudahan ikhtiar kita Allah terima. Itu. Jadi tidak perlu dikodok, tetapi kata Allah, perbanyaklah beristighfar untuk apa? Mudah-mudahan diampuni. Sehingga pahalanya tetap ada, yang dosanya Allah ampuni. Jadi pami orang ieu mah siga nu ngayak gitu Pak. Siga nu ngayak tipung tah.
sok aya anu ngabrindel teh kan nya siga nu kitu diayak ku urang teh Pak di wengi teh ya Allah mudah-mudahan nih anu teu kaanggena dipikeun anu halus-halusna memang anu kangge kueh tah ditampi ku Allah gitu sepertos gitulah kirang langkung ya mangga Pak Haji ada sebagian masyarakat yang gemar dua macam, ada yang satu gemarnya nyisik, ada yang satu gemarnya nyepah. Bagaimana hukumnya dalam ketika berpuasa? Nyepah ya, nyisik. Kieu teh Pak. Nyisik itu asli nyisik pakai tembakau. Ya, baik. Itu yang nyepah pakai daun Sirih. Ya, itu termasuk dalam kategori makruh dan dekat kepada membatalkan. Kiasnya disamakan dengan rokok tadi. Ya, rokok tadi sama. Maka kata Nabi, ini biarkan sudah, jangan bersiwak. Kalau tetap bersiwak, makruh hukumnya. Kalau makruh, berarti dekat kepada batal. Itu Pak, hati-hati ini. Sikat gigi pakai odol masih diperbolehkan selama kurang dari duhur. Dan ingat ini catatan Pak ya, catatan odol itu mengandung enzim rasa manis. Itu hati-hati itu. Nya, misalkan iya meh seger dilamot batal, Pak. Aya nu karal sakadieu tah. Campur misalkan sareng air liur, air nu lebet ka dieu kana tenggorokan, anger batal, Pak eta. Batal eta. Sami sareng urang misalkan bade salat kan sok siwak heula nya. Aya nu amis-amis karaos ku urang teh Pak, batal eta Pak. Hati-hati. Jadi harus betul-betul sampai bersih, sampai tidak ada rasa. Kalau ada rasa berarti ada kemungkinan ada zat yang bercampur dengan air liur kemudian masuk. Hati-hati. Ini bisa membatalkan ya. Kami misalkan sariawan, teras misalkan orang rosa teuing, gusi berdarah ya. Hati-hati itu. Perhatikan air ludah kita itu kira-kira bercampur gak dengan darah. Kalau bercampur wajib dikeluarkan itu. Kalau tertelan batal. Ayo. Kalau makan tenggorokan nggak apa ya? Kami misalkan tos ini tuh kagok Pak, telan gitu. Tapi tong seur-seur dugi ka saember atuh. Itu ya, boleh kalau memang murni tidak ada yang lain, tidak ada darah. Gitu. Boleh berbuka puasa ya? Boleh berbuka ya, bukan boleh tidak puasa loh ya. Tetap berpuasa, lihurmatil, menghormat waktu Ramadan itu. Tetap harus berpuasa Pak, meskipun besoknya kita mau berangkat ke Jogja ya kan pasti langkung 83 kilo. Anggar kedah puasa itu Pak, anggar. Pada saat nanti di perjalanan memang kita sudah tidak sanggup ya berbuka nggak apa-apa. Tapi tetap ada kewajiban. Nah, ini Pak, perhatikan juga. Kalau misalnya Ustadz bagaimana kan saya sudah berbuka nih. Bagaimana cara mekanisme berbukanya itu tidak boleh sampai kenyang Pak. Misalkan ya orang sacekapna Pak, sacekapna. Misalkan orang udah cekapna misalkan abi mah sabakul. 2 piring. Itu tetap ada mekanisme Pak. Misalkan kita berbuka. Cekapna misalkan sapiring gitu. Umpama sapiring alit lah. Ya berarti segitu. Setelah itu bagaimana? Ya udah seperti orang berpuasa lagi. Untuk terus ngemil. Hayo dihantem, abang teu puasa teh apa? Enggak boleh itu. Yang dimaksud tidak masalah untuk berbuka, berbukalah supaya badan fit lagi. Setelah itu bagaimana? Ya seperti orang berpuasa lagi, Pak. Ngertos tuh? Untuk hayo sepanjang hari eta minum hayo, krating dek, extra jos ngabaso ngomong. Hayo milarian di mana tukang abang teu saum teh, Pak? Nggak boleh, tetap setelah berbuka itu, setelah batal itu, berpuasa lagi. Gimana Pak? Iya, mantap sekali. Rukhsah ini digunakan di akhir. Kalau memang kondisi fisik kita sudah tidak kuat, pan kapungkur ya cek ABG Pak. Kapungkur teh Pak, memang teu aya rest area.
Perjalanan ku kuda sareng ku onta, bayangkeun Pak, terik panas, debu segala macam, da moal kiat atuh Pak. Pami ayeuna mah mobil aya ASEAN, ka Jakarta aya bus, aya travel. Kantun orang sare ge dogi we kan. Bahkan naik bus mah 45 menit kan, 40 menit lah ke Jakarta. Atuh sa ieu urang bade ngantuk kieu tos dugi we. Berarti rukhsah ini hampir-hampiran memang tidak ada. Meskipun dalam agama diperbolehkan. Tapi untuk kondisi kita sekarang rasa-rasanya tidak perlu, Pak. Rasa-rasanya tidak perlu. Jadi Ustaz, ya itu belum tentu pas ya. Artinya apa? Artinya apa? Relatif ya. Relatif. Betul. Yang kaki juga capek kan. Betul. Malaysia bisa sekian jam. Iya. Umroh gitu. Sami kan gitu. Ayeuna misalkan sami ya umroh. Ayeuna misalkan perjalanan kan 10 jam umpama. Wah itu berapa ribu kilo kan pami di eta. Tapi da anggar kan urang teh jag-jag keneh Pak untuk aduh digotong umpama hayu gitu. Henteu lah ayeuna mah. Gitu. Jadi memang sekali lagi nih saya tegaskan Pak ya. Pertama, rukhsah itu tetap ada. Tetapi khusus bagi orang-orang yang memang sudah tidak kuat. Kami misalkan masih kuat, lajengkeun Pak, lajengkeun tong berbuka, lebar. 2 tadi, ketika memang berbuka secukupnya. Tidak perlu sampai kemudian hayo sapoe eta umpama makan, minum, wah macam-macam. Tidak perlu. Cukup yang memang membuat kenyang, segar lagi setelah itu seperti orang berpuasa lagi. Kalau bisa sampai nanti ke maghrib, ya udah berarti nanti makan lagi di maghrib. Begitu. Paham ya? Mudah-mudahan ada manfaatnya kajian kita. Oh ya, terakhir. Ya. Terus kita ada organisasi yang sweeping itu gimana boleh? Yang sweeping. Ya. Sweeping itu hanya boleh dilakukan sebetulnya oleh pemerintah. Tidak ada kewajiban sweeping oleh masyarakat umum, ormas. Tidak punya kewajiban, Pak. Amar ma'ruf nahi mungkar memang melekat di pribadi masing-masing, tapi kalau sudah berbau sosial harusnya yang ulil amrinya yang turun. Kenapa demikian? Karena ini akan terjadi gesekan dan ini lebih parah nanti. Justru menegakkan keadilan di atas kemungkaran itu memang perlu kekuatan pemerintah. Kita tidak ada kewajiban, Pak. Jadi sebaiknya memang kalaupun memang ada, ya laporkan ke KRT. Ditanggapi atau tidak, itu urusan pemerintah. Itu Pak. Hukumnya jualan itu apa? Nah ini juga, ingat Pak begini, orang yang berhati-hati itu ada dalam fikih itu dikenal dengan menghormati bulan Ramadan. Kalau seandainya umpama, memang tidak ada pemasukan sama sekali, harus dilihat waktunya. Kira-kira ini yang banyak orang beli yang tidak mengganggu ibadah itu di jam berapa? Misalkan di sore ya, atau di subuh umpama. Terus yang kedua, jualanlah yang bukan langsung dimakan, yang bahan mentah. Jika misalkan kangkung, ya kan, ya bumbu-bumbu gitu, yang memang tidak langsung siap saji. Kalau yang siap saji itu kena ke fikih Pak, berarti tidak menghormati. Sami Pak. Dalam ilmu fikih sebetulnya bermasalah gitu karena tidak menghormati waktunya. Tapi kalau misalkan memang wah sigana teu aya deui ya pemasukan selain itu, ya Allah alam itu. Allah alam. Ya mudah-mudahan saja tidak ada masalah ya. Tapi secara hukum fikih bermasalah Pak gitu. Jualanlah yang bahan baku atau memang di waktu-waktu siga norek berbuka kan sok aya pasar kaget kan. Oh, itu bagus itu. Bagus itu pasar kaget itu. Membantu masyarakat yang mau berbuka, kemudian memang dia juga dapat pahala. Wah, jadi di waktulah. Ya, itu saja Pak barangkali ya. Mudah-mudahan kita disampaikan ke bulan Ramadan. Persiapan ilmunya insya Allah kita sudah siap. Tinggal fisik saja nanti dengan dengan amal ibadah yang memang kita persiapkan mudah-mudahan maksimal. Sehingga mudah-mudahan amal ibadah kita selama bulan Ramadan nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja Pak barangkali yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.